Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, ini persiapan buat UKPPPG, teman-teman. PPG tahap yang ketiga ya. Kita akan kembali bahas soal-soal PPG yang terbaru. Ada pilihan jawaban sederhana atau yang biasa gitu, yang kita pilih satu jawaban, tapi nanti ada juga pilihan jawaban kompleks. Jadi kan konsepnya hampir seperti ini ya, ANBK gitu ya teman-teman ya. Pilihan jawabannya tidak hanya satu jawaban benar saja gitu, tapi ada yang pilihan jawaban kompleks, ada yang benar salah, dan lain-lain. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya Instagram dan juga TikTok aku di @cispi_47, @cispi_47. Oke, buat teman-teman yang mau dapat bimbingan lebih, soal-soalnya juga, ada file pembahasan dan lain-lain, masih bisa ikut kelas bimbel ya. Kita ada kelas bimbel untuk PPG. Nanti aku sertakan linknya, ada di deskripsi ya teman-teman. Dan untuk persiapan P3K juga, nanti untuk tesnya di bulan Desember ini kita juga ada bimbelnya juga. Silakan teman-teman juga bisa daftar. Nanti linknya juga ada di deskripsi. Oh ya, disclaimer, soal-soal yang kita bahas di sini itu bukanlah soal yang nanti akan keluar gitu ya. Ini hanya buat bahan teman-teman buat belajar supaya terbiasa menganalisa. Jadi nanti tidak akan ketemu dengan banyak masalah dan bisa manajemen waktu gitu ya, karena terbiasa. Jadi bisa karena terbiasa gitu. Oke, langsung aja di soal nomor 1 ya. Mohon maaf, ini saya sedikit flu. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Nah, soalnya adalah jika suatu persegi panjang itu panjang sisinya 15 cm, kemudian lebarnya adalah 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawabannya siswa adalah 150 cm. Dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Artinya ada kekeliruan ya dari siswa di situ, itu merupakan rumus dari luas gitu konsepnya. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan, jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh guru? Yang A, menjelaskan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar. Yang B, pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. C, scaffolding kepada peserta didik cara menentukan keliling bangun persegi panjang. D, soal lebih sulit tentang menentukan keliling bangun persegi panjang. E, hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Untuk soal-soal seperti ini, teman-teman bisa untuk lebih mudah itu saran dari saya adalah kita bisa mengeliminasi jawaban-jawaban yang tidak mungkin gitu ya, yang jauh banget dari apa yang kita pikirkan gitu. Jadi nanti kemungkinannya akan lebih besar lagi untuk jawaban tersebut benar. Misalkan yang E, hukuman, ini kan sama sekali tidak dianjurkan ya. Jadi kita bisa hilangkan opsi E. Kemudian opsi D, soal yang lebih sulit dalam menentukan keliling. Nah, kalau soal lebih sulit kan itu lebih ke pengayaan. Padahal ini peserta didiknya belum paham akan konsepnya, artinya itu juga belum tepat. Oke, di sini kita ada opsi A, B, dan juga opsi C. Yang A itu kita menjelaskan ulang, jadi lebih kepada gurunya ya yang kita ulang untuk menjelaskan. Yang B, kita memberikan pertanyaan pancingan, memancing terkait dengan rumus luas dari persegi panjang. Kemudian yang C, kita memberikan scaffolding kepada peserta didik cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Di sini kan yang ditanyakan itu adalah kelilingnya ya. Jadi yang lebih tepat kita nanti fokuskan ke kelilingnya. Jadi antara A dan juga C, antara penjelasan ulang dan juga scaffolding. Kita harus tahu scaffolding itu apa.
Scaffolding itu bagaimana kita sebagai guru nanti memberikan bantuan kepada peserta didik gitu. Bantuan yang kita berikan sebesar apa gitu ya, teman-teman. Maka antara opsi A dan juga opsi C yang paling tepat adalah yang C, tepat sekali. Yap, jadi dengan memberikan scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, kaitannya dengan diferensiasi proses gitu, teman-teman. Jadi bagaimana di sini guru memberikan bimbingan dalam prosesnya ya. Ada yang sudah bisa mandiri, ada yang masih perlu bimbingan dari guru, ada yang sudah bisa, bahkan dia bisa jalan sendiri gitu teman-teman. Oke, inilah pengertian dari scaffolding, yakni metode pembelajaran di mana di sini dukungan dari guru itu disesuaikan dengan kemampuan kognitif jadi dari siswa. Jadi kita lihat kemampuannya seperti apa, maka bagaimana bimbingan yang akan kita berikan. Jadi tidak mesti, tidak melulu kita menjelaskan ulang gitu ya. Oke, next. Soal nomor 2. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten terhadap materi segitiga. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah ini merupakan pengelolaan kelas yang berpusat kepada peserta didik. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang pada jawaban benar lebih dari satu. Oke, kita mulai ke pilihan jawaban kompleks nih, jadi lebih dari satu ya teman-teman ya. Dan kata kuncinya adalah berpusat kepada peserta didik atau berpusat kepada siswa. Jadi kita pilih kegiatan mana aja sih di bawah ini yang dia fokus atau berpusatnya atau student center. Jadi siswanya itu dia lebih aktif. Yang A, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap peserta diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. Oke, jadi ini kayak mengerjakan soal gitu aja ya. Coba kita lihat yang B dulu. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok, sama. Tapi tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Dan diminta untuk berdiskusi. Oke, di sini ada kata kuncinya diskusi nih. Setelah diskusi, salah satu kelompok diminta presentasi. Ada lagi presentasi. Oke, ini jelas opsi B. Kita ambil. Yang C, guru menjelaskan rumus luas. Oke, ini yang menjelaskan guru. Kemudian peserta didik mengerjakan latihan dan semuanya mengumpulkan. Yang C jelas enggak ya. D, guru membagi menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan luas segitiga. Tiap kelompok diminta diskusi. Oke, ada diskusi lagi. Kemudian presentasi kembali. Oke, dan ada penguatan. D juga oke. Yang E, guru meminta peserta didik bekerja berpasangan. Nah, ini juga berpasangan. Setelah itu mempresentasikan, kemudian peserta didik memberikan tanggapan. Dan guru memberikan penegasan. Oke, ini juga bisa nih teman-teman. Jadi kalau kita baca ya jawabannya adalah yang B, D, dan juga E. Dimana kita bisa lihat berpusat pada peserta didiknya adalah ketika ada kegiatan kelompok dengan berdiskusi, ada berpasangan, kemudian formasinya hampir sama ya, dimana nanti ada presentasinya, kemudian ada penguatan dari guru. Maka ini lebih menitik beratkan pada keterlibatan atau keaktifan dari peserta didik gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, C, dan juga D. Next, Ibu Wati guru SD yang akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab bersama, memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying, tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang menyelesaikan rencana
Salah. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik untuk apa? Yang A, merasa aman dan nyaman. B, patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun. C, menjadi pribadi jujur dan bersikap tidak menyontek. D, serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. E, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kita cari kata kuncinya dulu ya. Yang mana nih? Teman-teman semuanya. Di sini kan ada kolaborasinya. Kemudian bagaimana peserta didik itu bisa tanggung jawab, mandiri, terus bisa bekerja sama. Dan tidak ada bullying di sini. Oke, ini juga sebagai kata kunci nih. Tidak ada bullying. Jadi di situ ada aturannya. Kemudian kolaboratif juga. Berarti di sini peserta didiknya itu benar-benar bisa merasa aman dan nyaman saat proses pembelajaran. Ini ya di sini ya, bullying, tanggung jawab, kemandirian dan kerjasama. Jawabannya adalah yang A. Next. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya ada kolam ikan gitu ya yang diternakan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik. Kata kuncinya di sini nih, boleh di bold, boleh dikasih keterangan. Kata kuncinya adalah kondisi lingkungan, di mana lingkungannya di sekitar adalah banyak kolam ikan. Oke, jadi medianya sesuaikan. Yang A, guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. B, guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didiknya mengerjakan. Nah, ini jelasin aja ya, belum sesuai sama konteks lingkungan. C, guru menampilkan slide presentasi. Enggak juga, karena kan tadi yang diminta lingkungan. D, guru mengajak peserta didik diskusi di kelas. Oke, tidak sesuai lagi dengan lingkungan. E, guru mengajak peserta didik melihat tayangan video juga. Jadi ini clear banget, jelas jawaban pasti adalah yang A. Ya kan, karena diajak mengamati kolam ikan yang bentuknya balok, kemudian mengukur panjang dan lebar serta kedalamannya. Next, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut. Keyword atau kata kuncinya di sini adalah tujuannya tadi. Bahwa tujuannya itu KKO-nya menyebutkan apa sih yang disebutkan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian apalagi keywordnya harus berbasis ICT. Jadi harus berbasis teknologi. Yang A, gambar di web tentang orang yang sedang membayar pajak. Mungkin ini kurang lengkap ya. B, bagan tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet. Diambil dari internet berarti ICT-nya kurang juga ya. C, infografis tentang hak dan kewajiban warga negara. Ini juga bukan. D, video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Dan E, buku cerita yang diambil dari web tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kalau menurut teman-teman mana nih? Jadi harus menyesuaikan dengan nanti ketercapaian dari tujuan pembelajaran, kemudian media tersebut harus berbasis IT. Yap, betul sekali. Video tersebut menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi sesuai sekali ya dengan media ICT serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Next. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah Oke, ini udah ada tujuan, kemudian dicari medianya yang tepat yang mana ya. Sementara kita harus fokus pada tujuannya, yakni menentukan jaring-jaring balok. Kita bisa
membayangkan ya jaring-jaring balok itu seperti apa gitu. Yang A, media presentasi yang menayangkan berbagai macam jaring-jaring balok. Oke, kalau pakai media presentasi berarti anak-anak lebih ke kayak membayangkan gitu ya. B, gambar berbagai jenis jaring-jaring balok di papan tulis. Karena ini anak-anak SD yang lebih ke konkret, nanti kalau ada pilihan jawaban yang bisa lebih konkret, kita pilih itu. Ada pilihan jawaban yang dia memanfaatkan lingkungan sekitar, kontekstual, kita juga pilih itu. Tapi lihat lagi ke konteks soalnya ya. Kemudian ya lebih banyak ke kurikulum merdeka gitu. Jadi teman-teman bisa pahami lebih ke situ. C. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada kertas berpetak. Ini juga masih gambar. D. Kerangka balok yang terbuat dari kawat. Kerangka balok ini udah lebih real lagi ya. Tapi kalau kerangka balok berarti dia udah jadi balok tuh. Bisa bayangin nggak? Kerangka balok itu udah balok, cuman dia apa kayak kerangka di pinggir-pinggirnya gitu. Jadi bolong-bolong gitu ya, atas pinggir-pinggir bawah dan sebagainya. E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Nah, karena tadi kan menentukannya jaring-jaring balok ya, maka ini lebih bisa real, bisa lebih nyata. Dari kertas, jadi sederhana, simple, tapi bisa benar-benar merepresentasikan bahwa oh itu jaring-jaring nih, bisa dibuka, bisa kita tutup kembali dan menjadi sebuah balok. Oke, seperti itu ya. Next, seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuannya. Peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran kreatif dan juga inovatif. Media yang cocok adalah, kembali lagi teman-teman, kata kuncinya adalah tujuannya, yakni menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kata kunci selanjutnya adalah pembelajaran yang kreatif dan inovatif, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan tujuan dan harus kreatif serta inovatif. A. Menggunakan papan tulis. Kira-kira gimana nih? Kurang ya. B. Menggunakan bagan. Sepertinya juga kurang kreatif dan inovatifnya. C. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita coba next. D. Menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Game. Bisa juga ya. E. Menggunakan kuis agar peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Oke, kalau game itu lebih ke model bisa, metode juga bisa ya, game ya. Tapi kalau media ini lebih ke video atau ke kuis. Nah, tinggal kita lihat nih ketercapaiannya. Sebenarnya saya agak condong ke kuis nih, teman-teman nih, karena di sini jadi peserta didiknya bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tapi di sini belum belum lengkap tujuan pembelajarannya gitu. Kalau yang C itu video tersebut lebih menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lengkap gitu loh. Medianya, kemudian materinya juga ada. Kalau E itu minusnya di materinya. Jadi ya ini aktif dalam pembelajaran apa nih? Takutnya tidak sesuai dengan pembelajaran dengan tujuan yang disampaikan pada pernyataan tersebut. Jadi jawabannya tadi yang video ya teman-teman. Next, seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Nah, tujuan pembelajarannya itu peserta didik bisa menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Berikut desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut. Yang pertama, bisa menyediakan beberapa alternatif tema. Nanti peserta didik memilih satu tema. Yang kedua, peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih. C. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. D. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. Dan yang E, peserta didik melakukan peer editing bersama rekan sejawat setelah teks naratif selesai. Ini desain pembelajaran yang dirancang ya. Kemudian pertanyaannya,
Untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana, strategi mana yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? Keywordnya adalah di ini ya, menstimulus kreatif, dan desainnya itu sebenarnya udah ada di sini sih, tinggal penambahannya itu yang bagaimana. Yang A, sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. Berarti yang ini ya, eksplorasi ini ya. B, ketika melakukan peer editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan checklist agar hasil tulisan akhir menjadi baik. C, pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memerhatikan unsur intrinsik, bagian alur, dan ilustrasi sebagai pelengkap. D, kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi, mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. E, proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantai, yaitu semua peserta didik wajib memberikan revisi untuk produk teks naratif yang dibuat seseorang. Oke, keywordnya tadi adalah kreativitas. Kita cari kreativitas. Jadi kreativitas itu kan lebih ke ide, kemudian yang pertama adalah muncul ide, gagasan, kemudian tindakan yang orisinil, kemudian bisa menyelesaikan masalah gitu. Itu kan kreativitas ya, ada 3 indikator tersebut. Yang mana ya yang masuk ke dalam 3 indikator tersebut? Kalau dilihat dari opsi yang tadi, lebih kepada yang C nih teman-teman. Jadi saat mengembangkan kerangka, jadi dikembangkan kerangka tersebut saat menjadi teks naratif, itu diperhatikanlah unsur intrinsik yang ada, alurnya, dan ilustrasi sebagai pelengkap. Jadi bisa muncul di situ kreativitas dari peserta didik dalam mengembangkan kerangka menjadi teks naratif. Seperti itu. Yap. Bu Riri, guru di SD Sukapintar, merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik adalah, teman-teman bisa dibaca opsinya. Jadi keyword atau kata kuncinya di sini adalah melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Apa nih yang bisa dilakukan ya oleh peserta didik? Berpikir kritis. Jadi dari opsi A sampai dengan opsi E itu merupakan langkah-langkah dalam berpikir kritis sebenarnya. Jadi kelima-limanya itu adalah langkah dalam berpikir kritis. Nah, tinggal yang mana nih langkah yang sesuai dengan pernyataan yang ada tersebut. Jadi kan yang posisinya di sini peserta didik itu baru mengamati tanaman ya, yang dalam kondisi layu. Maka strategi yang tepat yang dilakukan karena sedang mengamati, ya yang pertama ya dengan identifikasi dulu masalahnya. Kenapa sih tanaman tersebut layu? Nah, kemudian dicari tuh akar permasalahannya, kemudian kenapa, apa yang menyebabkan, dan lain sebagainya. Baru langkah-langkah pada opsi selanjutnya itu bisa dilakukan. Jadi, untuk pernyataan ini jawabannya adalah yang A, dengan identifikasi masalah terlebih dahulu. Oke, sekian teman-teman soal yang bisa dibahas kali ini. Jadi stay tune di Cispi Channel karena kita akan bahas soal-soal berikutnya. Buat teman-teman yang ingin join di Bimbel PPG dan juga P3K, silahkan cek di deskripsi atau bisa DM di Instagram aku di @cispi_47. Sekali lagi @cispi_47. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel, sharing and learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.